Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin Jindoah dengan NIM 22508050 Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena El Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina adalah dua fenomena iklim yang terjadi di Samudra Pasifik dan memiliki dampak yang signifikan pada cuaca global. Fenomena ini terjadi karena adanya fluktuasi suhu permukaan laut dan arus laut di kawasan Pasifik tropis. El Nino dan La Nina terjadi karena adanya fluktuasi suhu permukaan laut di Samudra Pasifik dan perubahan arus laut yang terkait. Nah, untuk memahami proses tersebut, kita mulai dengan kondisi normal atau biasa di Samudra Pasifik. Di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik, angin pasat atau trade winds berhembus dari timur ke barat, mendorong air hangat ke arah barat. Akibatnya, suhu permukaan laut di sekitar Indonesia, Filipina, dan sebagian besar Pasifik Barat mencapai tingkat yang lebih hangat. Namun, pada periode tertentu, ada dorongan kuat yang dapat mengganggu kondisi normal ini. Ketika dorongan tersebut terjadi, air hangat yang seharusnya ada di bagian barat Samudra Pasifik mulai bergerak kembali ke timur melalui perubahan arus laut. Akibatnya, suhu permukaan laut di wilayah tengah dan wilayah timur Samudra Pasifik meningkat secara signifikan. Inilah yang menyebabkan terjadinya fenomena El Nino. Faktor-faktor yang memengaruhi dorongan tersebut adalah fluktuasi dalam sistem atmosferik dan oseanografis. Misalnya, penurunan intensitas angin pasat di wilayah Pasifik Tengah dan Pasifik Timur, yang dikenal sebagai penurunan kekuatan angin pasat. Hal tersebut dapat memicu perpindahan air hangat ke arah timur. Sebaliknya, dalam kondisi La Nina, angin pasat yang normal menjadi lebih kuat dan mempercepat aliran air hangat ke arah barat. Akibatnya, suhu permukaan laut di wilayah tengah dan wilayah timur Samudra Pasifik menjadi lebih dingin dari biasanya. Perubahan tersebutlah yang menghasilkan fenomena La Nina. Periode dan durasi El Nino dan La Nina tidak teratur. Mereka dapat berlangsung dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Interval antara munculnya El Nino atau La Nina berbeda-beda, tetapi umumnya berkisar antara 2 hingga 7 tahun. Dalam proses terjadinya fenomena El Nino dan La Nina, sistem atmosfer dan oseanografis saling berinteraksi secara kompleks. Ilmuwan menggunakan data pengamatan dan model numerik kompleks untuk mempelajari dan memprediksi perkembangan fenomena tersebut, serta dampaknya terhadap cuaca global. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik menjadi lebih hangat dari biasanya. Hal ini menyebabkan perubahan pola angin yang pada gilirannya memengaruhi pola cuaca di seluruh dunia. Beberapa dampak El Nino yang umum terjadi. Yang pertama adalah peningkatan curah hujan di sebagian besar wilayah Amerika Selatan, termasuk banjir yang parah di beberapa wilayah. Kedua, kejadian kekeringan yang parah di wilayah Pasifik Barat, Amerika Serikat, Asia Tenggara, dan Australia. Kemudian yang ketiga, penurunan produksi pertanian di beberapa wilayah, seperti negara-negara di sekitar Laut Karibia dan Afrika bagian timur. Kemudian fenomena La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik menjadi lebih dingin dari biasanya. Dampak dari fenomena La Nina pada cuaca global sering kali berlawanan dengan fenomena El Nino. Beberapa dampak fenomena La Nina yang umum terjadi. Yang pertama, penurunan curah hujan di Amerika Selatan bagian tengah dan timur yang menyebabkan kekeringan dan kebakaran hutan. Kedua, peningkatan curah hujan di wilayah barat Amerika Serikat, termasuk banjir dan longsor yang parah. Yang ketiga, peningkatan aktivitas badai tropis di Samudra Atlantik
dengan potensi dampak besar pada wilayah Karibia dan pesisir Amerika Serikat. Fenomena El Nino dan La Nina merupakan fenomena yang alami dan terjadi secara periodik. Mereka memiliki siklus yang tidak teratur dengan jangka waktu rata-rata antara 2 hingga 7 tahun. Penting untuk memantau perubahan suhu permukaan laut dan arus laut di Samudra Pasifik untuk memprediksi kemungkinan terjadinya fenomena El Nino dan La Nina. Para ilmuwan dan organisasi meteorologi di seluruh dunia bekerjasama untuk memantau dan memprediksi fenomena El Nino dan La Nina. Informasi tersebut sangatlah berharga untuk perkembangan sektor pertanian, perikanan, dan mitigasi bencana karena dapat membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang baik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai fenomena El Nino dan La Nina. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.